Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Indaswari dengan NPM 2359201033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data. Saya akan mendemonstrasikan langkah demi langkah pembuatan dashboard data timbulan sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Google Looker Studio. Langkah pertama yang saya lakukan, kita buka dulu Looker Studionya, lalu kita buat laporan. Kita pilih Google Spreadsheet, masukkan link dataset yang ada pada instruksi UAS, centang opsi headernya, lalu klik tambahkan. Di panel data pada bagian kanan, klik ikon ABC di sebelah provinsi, ubah menjadi geografis, dan pembagian administratif negara tingkat 1 agar nantinya bisa kita petakan. Lalu di tahap 2-nya kita membuat 4 kartu skor atau scorecard. Klik tambahkan diagram, pilih kartu skor, klik scorecard tersebut. Di panel penyiapan sebelah kanan, pastikan bagian metriknya diisi dengan timbulan sampah harian. Kita buat yang kedua, tambahkan diagram lagi, lalu pilih kartu skor. Di bagian metriknya kita masukkan timbulan sampah tahunan. Kartu skor yang ketiga, kita masukkan lagi diagramnya. Di bagian metriknya kita pilih provinsi. Kita klik ikon pensilnya, lalu ubah menjadi ke jumlah berbeda. Di kartu skor yang keempat, kita masukkan lagi, di bagian metriknya kita masukkan kabupaten atau kota, klik ikon pensil dan ubah ke jumlah berbeda juga. Berdasarkan dataset tercatat, total timbulan sampah harian di Indonesia mencapai sekitar 87.500 ton, yang secara kumulatif menghasilkan total timbulan sampah tahunan lebih dari 31,9 juta ton. Data ini komprehensif, mencakup 35 provinsi dan 291 kabupaten atau kota. Kita langsung ke tahap 3, membuat diagram batang. Kita tambahkan diagram, lalu pilih diagram batang. Di panel penyiapan, pada dimensi kita pilih kabupaten atau kota, dan metriknya timbulan sampah harian. Lalu setel N teratasnya 10, dan hilangkan centang pada opsi kelompok lainnya. Bisa kita lihat di sini posisi teratas didominasi oleh Kota Jakarta Timur dengan lebih dari 2.300 ton per hari, disusul Kabupaten Bekasi dan Jakarta Barat. Analisis dari grafik ini menunjukkan bahwa volume sampah tertinggi sangat berkolerasi dengan kota-kota metropolitan dan daerah penyangga ibu kota yang memiliki kepadatan penduduk serta aktivitas industri yang masif. Lalu tahap 4-nya membuat diagram lingkaran. Klik tambahkan diagram, lalu kita pilih diagram lingkaran. Di panel penyiapannya, untuk dimensi kita pilih provinsi, dan metriknya timbulan sampah tahunan. Di grafik ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur adalah penyumbang sampah terbesar dengan total sekitar 4,89 juta ton, atau memberikan kontribusi sebesar 21,1% dari total sampah nasional yang ada di dalam data ini. Kita ke tahap 5, membuat peta atau geomap. Kita tambahkan diagram, lalu pilih diagram geografis. Di panel penyiapannya, bagian lokasi kita pilih provinsi, matrik warnanya timbulan sampah tahunan. Scroll ke bawah pada panel yang sama, ubah area zoom menjadi Indonesia. Warna yang lebih gelap dan pekat menunjukkan volume sampah yang tinggi. Pola persebaran terlihat sangat konsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini sangat wajar mengingat Pulau Jawa merupakan epicentrum populasi dan pergerakan ekonomi di Indonesia. Lanjut ke tahap 6. Kita akan membuat tabel interaktif. Kita tambahkan diagram, pilih yang tabel. Di panel penyiapan di bagian dimensi kita pilih provinsi dan kabupaten kota. Di metriknya timbulan sampah harian dan timbulan sampah tahunan.
Di bagian urutkan, timbulan sampah ton itu menurun. Datanya sudah saya urutkan berdasarkan timbulan tahunan terbesar ke terkecil agar kepala dinas mudah menelusuri wilayah yang paling rawan. Kita lanjut ke tahap 7, yaitu membuat calculate failed atau rata-rata untuk menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per wilayah. Panel data paling kanan, klik tambah kolom dan namanya kita ubah menjadi rata-rata sampah tahunan dengan rumus AFG timbulan sampah tahunan. Klik simpan. Kita buat satu kartu skor baru. Masukkan kolom rata-rata sampah tahunan tersebut ke bagian metrik. Hasilnya adalah sekitar 109.816 ton. Angka ini dapat digunakan sebagai batas standar kewajaran atau indikator. Jika suatu entitas memproduksi sampah di atas rata-rata tersebut, maka wilayah itu butuh perhatian khusus. Jawab 5 poin yang ada dalam instruksi UAS. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan 5 poin penting dari studi kasus ini. Yang pertama, langkah pembuatan dashboard dimulai dengan mengimpor dataset, menyesuaikan tipe data spesial, menyusun elemen visual dengan mengatur dimensi dan metrik, serta menambahkan kalkulasi khusus. Yang kedua, visualisasi yang saya gunakan mencakup kartu skor, diagram batang, diagram lingkaran, peta geografis, dan tabel interaktif. Ketiga, alasan saya memilihnya adalah kartu skor untuk menyajikan angka total secara tepat, diagram batang untuk melihat ranking, diagram lingkaran untuk melihat proporsi pangsa secara visual, peta untuk analisis berbasis wilayah, dan tabel untuk melihat raw data secara terperinci. Keempat, kesimpulan utama dari dashboard ini adalah pusat krisis penumpukan sampah di Indonesia berada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur dan kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki populasi terpadat. Dan yang kelima, rekomendasi kebijakan untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah memprioritaskan anggaran pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern seperti waste to energy di 10 kabupaten atau kota teratas, serta memperkuat regulasi pembatasan plastik di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Sekian penjelasan dan demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.